warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru dan anak-anakku sekalian, di sini saya akan melaksanakan praktek kinerja ya, dengan judul visi dan misi satuan pendidikan. Terlebih dahulu supaya kita semangat, saya agak sedikit ya. Sebelumnya saya minta untuk pedas. Nanti kita akan melakukan supaya semangat ya. Contohnya, misalkan P, M, sukses ya. Ayo baik. Kita coba ya. 1, 2, 3. P, M, sukses. Semangat sekali lagi. 1, 2, 3. P, M, sukses. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu dan anak-anakku sekalian, seperti yang sudah saya katakan tadi, saya akan melaksanakan presentasi visi dan misi satuan pendidikan. Sebelum kita melanjutkan materi yang seterusnya, ya, visi dan misi satuan pendidikan, Bapak Ibu mungkin lebih tahu, karena di sini kita akan terlebih dahulu membahas visi itu apa, misi itu apa. Mungkin ada yang bisa membantu. Lima visi kira-kira ya, kita cita-cita yang ingin dicapai dalam satuan pendidikan. Kemudian misi itu adalah upaya atau langkahnya ya. Karena secara umum bisa kita artikan visi itu adalah kita, sementara kalau misi adalah langkah-langkah ya. Sebelum kita melihat visi dan misi ya, kita lihat terlebih dahulu upaya indikatornya. Upaya indikator di sini adalah mengkomunikasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi visi misi di sini itu harus berpusat pada pembelajaran, agar supaya visi dan misi itu nanti tercapai sesuai dengan pembelajaran yang kita laksanakan. Kemudian untuk yang selanjutnya kita lihat. Nah, tadi di awal sudah kita bahas apa itu visi dan apa itu misi. Sudah jelas ya, bahwa visi tadi adalah kita. Kemudian kalau misi adalah langkah sesuai dengan misi yang akan kita laksanakan. Selanjutnya di sini ada pengertian bahwa visi adalah cita-cita bersama untuk jangka waktu tertentu yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Jadi kalau kita menentukan visi dan misi itu harus semua warga satuan pendidikan itu mengetahui. Ya. Kemudian selanjutnya misi itu apa? Misi adalah langkah-langkah yang dilakukan satuan pendidikan dalam upaya mencapai
belajar, visi misi dan tujuan harus sesuai dengan kurikulum dari pusat. Kira-kira apa kurikulum dari pusat? Kita lihat. Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional. Karena setiap pendidikan itu memiliki tujuan pendidikan tujuannya ya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, kalau kita sering mengikuti pelatihan ya, di situ profil pelajar Pancasila itu ada ya. Kemudian yang ketiga, struktur kurikulum. Kemudian selanjutnya prinsip-prinsip pelajaran dan asesmen. Asesmen di sini adalah apa Bapak Ibu guru? Misalkan asesmen itu termasuk ada penilaian. Nah, karena setiap pembelajaran penilaian itu penting dilaksanakan. Kemudian yang terakhir adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini sesuai dari asesmen tadi. Kalau kita lihat asesmennya berhasil, berarti capaian pembelajaran juga tercapai. Kita lihat, kita bisa melihat asesmennya itu hasilnya seperti apa. Ya, kalau asesmennya atau penilaiannya itu baik, maka capaian pembelajaran pasti akan baik. Begitu pula kalau sebaliknya, kalau asesmennya kita menurun, berarti capaian pembelajaran pasti akan menurun. Upaya apa yang harus dilakukan kalau asesmennya menurun sebagai ibu bapak guru di sekolah? Kira-kira apa upayanya? Misalkan memperbaiki kinerja. Ya, memperbaiki kinerja ya. Bukan hanya kinerja, kita lihat kira-kira asesmen menurun sebabnya apa? Misalkan tujuannya di mana atau ini ya, sehingga capaian pembelajaran akan tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian untuk yang selanjutnya, visi dan misi merupakan komponen utama dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya, menjadi acuan dalam seluruh kegiatan pembelajaran. Jadi intinya visi dan misi di sini adalah merupakan komponen. Ya, jadi di dalam suatu pembelajaran kalau tidak ada visi dan misi tidak akan jadi sesuatu harus dilakukan sesuai dengan visi dan misi yang sudah kita tentukan. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah semua warga sekolah wajib berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai visi misi dalam kegiatan sehari-hari. Ya. Kemudian selanjutnya penyusunan visi misi ini menjadi kunci dan memerlukan refleksi berkala untuk memastikan bahwa visi misi masih relevan. Jadi semua kegiatan yang ada di lingkungan sekolah kita harus disesuaikan dengan visi misi yang kita tentukan supaya terarah. Ya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah satuan pendidikan perlu menampung seluruh aspirasi warga sekolah karena visi misi menjadi arah yang dituju oleh seluruh warga satuan pendidikan. Jadi perlu semuanya itu perlu adanya tampungan apa? Itu lewat visi dan visi yang sudah kita sepakati bersama, sehingga apa yang kita harapkan nanti akan sesuai. Ya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah oleh karena itu tujuan
saya mengajak kalian semua atau Bapak Ibu semua warga satuan pendidikan memahami hal-hal yang menjadi prioritas untuk mencapai visi dan misi satuan pendidikan. Kemudian, ya, sebagai kepala sekolah menunjukkan kurikulum satuan di mana visi misi yang sudah ada sekarang yang sedang dijalani di sekolah. Direfleksi bersama-sama semua tenaga pendidik dan saling berdiskusi. Jadi untuk menentukan semua itu kita sebagai warga sekolah harus melaksanakan atau saling berdiskusi. Kemudian untuk yang selanjutnya, sehingga akan tercapai setelah diskusi tadi, kita akan mencapai kesepakatan bersama atau hasil bersama, yaitu misi. Ya, di sini adalah misi SMP Negeri 3 Sungai Menang. Yang pertama, memberikan layanan prima kepada siswa sesuai dengan kompetensinya. Jadi sebagai pendidik kita harus melayani siswa kita dalam arti, ya, untuk tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua, menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif pada seluruh warga sekolah. Jadi sebagai tenaga pendidik kita harus memotivasi, memberi semangat kepada anak didik kita. Begitu pula dengan siswa harus bersemangat, ya, sesuai dengan visi misi yang sudah kita tentukan. Kemudian yang ketiga, menciptakan hidup rukun dan membiasakan berlaku santun serta saling menghargai terhadap sesama. Mungkin kalau sebagai pendidik khususnya di daerah kita sangat berat untuk nomor 3 ini, karena menciptakan hidup rukun dan membiasakan berlaku santun. Sementara di sini, ya, Bapak Ibu tahu sendiri seperti apa. Jadi kita sebagai pendidik harus berusaha bagaimana caranya membuat siswa menjadi lebih santun dalam berbagai hal. Kemudian untuk yang keempat, menerapkan manajemen yang transparan, demokratis, profesional, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Seperti yang di awal tadi sudah dibicarakan bahwa seluruh kegiatan di sekolah harus melibatkan warga sekolah. Siapa warga sekolah? Ya, Bapak Ibu guru dan semua siswa. Kemudian untuk yang kelima, menegakkan disiplin dengan penuh tanggung jawab. Di sini tugas Bapak Ibu guru, ya, sangatlah berat karena kita perlu kedisiplinan yang lebih ketat. Sementara, ya, ada bertolak sebagai siswa juga. Misalkan contoh, ya, masuk jam 7.30, akan banyak siswa yang datang jam 8. Begitu pula, ya, dengan gurunya sama, ya. Jadi disiplin harus ditegakkan. Disiplin di sini harus ditegakkan supaya bisa tercapai dan merasa bertanggung jawab. Oh ya, saya masuk jam 7.30, itu artinya 7.30 sudah ada di tempat sekolah, ya, sebagai siswa. Begitu pula dengan guru. Untuk yang selanjutnya, ada topik yang perlu didiskusikan oleh Bapak Ibu guru ataupun siswa. Kira-kira itulah, silahkan baca. Kemudian nanti kalau misalkan ada tanggapan ataupun masukan
Bapak Ibu guru silakan, maupun anak-anakku semua. Di situ ada topik apakah program yang sedang berjalan di sekolah kita sudah selaras dengan visi misi satuan pendidikan kita menjadi lengkap sesudah kita. Kira-kira sudah sesuai belum? Visi misi satuan pendidikan kita. Ya, silakan. Irma. Kalau menurut saya itu masih kurang adanya program-program yang menunjang untuk kekuatan fisik. Ya, Irma menyatakan bahwa masih kurang ya Bu Irma ya, sangat masih kurang ya untuk menunjang kegiatan visi dan misi lah. Kira-kira kekurangan itu kira-kira apa? Pak Ibu mungkin bisa memberi aspirasi atau ini saran supaya visi misi kita itu nanti bisa berjalan sesuai dengan ini. Ya, mungkin bisa siapa atau mungkin bisa memberi masukan atau anak-anak yang di belakang. Yo, mungkin lihat kira-kira apa? Ya kalau ditinjau dari visi kita tadi masih jauh ya, tidak atau belum sesuai dengan harapan. Maka kita sebagai pendidik di sini harus berjuang atau bertekad supaya visi misi kita yang ada harapannya bisa tercapai. Bagaimanapun caranya. Ya, karena memang dilihat dari yang nomor 1 tadi ya Bu, masih sangat jauh. Dilihat dari disiplin, sikap, itu pun kita sebagai pendidik harus merasa greget, ya, karena memang sangatlah belum ini, ya, itu kalau menurut saya. Maka sebagai pendidik kita harus berjuang. Bagaimana caranya agar visi misi kita itu terlaksana dan tercapai. Ya, silakan. Saya berpendapat. Jadi menurut saya supaya visi kita itu semakin terus perlu adanya program visi pertama tidak kesamaan, kedua kepemimpinan. Pertama itu mungkin bisa diadakan lagi. Di situ kita belajar bagaimana memperdalam bersama supaya mereka itu sedikit-sedikit lebih menguasai. Ya. Terus di sisi kepemimpinan jadi memang sudah ada ya, cuman programnya belum terarah, belum jalan. Perlu ya adanya mungkin ya kesibukan dengan PJJ yang tertinggi, kita belajar PJJ ya. Ya boleh. Terus bagaimana menjadi siswa yang tertib. Di situ seperti apa? Di situ kita menjadi apa ya? Gambaran pada anak-anak bahwa siswa yang di situ kayak gini loh. Belajar yang itu seperti ini loh. Kemudian yang lagi membaca kegiatan literasi itu perlu sekali untuk dikembangkan karena banyak sekali buku-buku yang mengandung pembelajaran. Bagaimana sikap kita tadi seperti apa, kita teladan seperti apa. Nah, kita menurut kita kayaknya butuh buku-buku yang bisa mengarahkan anak-anak ya, wawasannya lebih luas kepada hal-hal yang membaca. Ya, sangat baik ya masukan dari Irma. Nanti kita perlahan akan memenuhi apa yang menjadi saran Bu Irma moga-moga untuk kedepannya kita akan bisa melaksanakan program tersebut ya, sehingga visi-visi yang ada di SMP Negeri 3 ini akan tercapai dengan sangat senang hati ya. Kemudian untuk yang selanjutnya mungkin Bapak Ibu akan menambahi apa yang sudah dikatakan atau disampaikan oleh Bu Irma, silakan. Atau anak-anak yang di belakang mungkin akan mengomentari. Silakan. Mau ada? Silakan. Kalau Mas, mungkin yang lainnya? Ya, silakan juga. Para
apa yang sudah disampaikan sama aku. Jika insya Allah kedepannya kita jalankan sehingga apa yang menjadi tujuan akan tercapai dengan baik. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan. Saya juga sependapat dengan pembicaraan Mas Adi. Mungkin di sini yang harus lebih kita tekankan yaitu diri kita sebagai pendidik sendiri, kita harus menjadi contoh disiplin yang baik itu seperti apa. Salah satu contohnya misalnya setelah ada lonceng kita harus masuk ke kelas duluan, walaupun siswa masih berkeliaran kita harus mencontohkan. Walaupun kita harus menunggu di depan kelas itu supaya siswa cepat-cepat datang untuk masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran seperti biasa agar pelajaran di kelas itu berjalan dengan efektif. Kita harus mencontohkan terlebih dahulu. Mungkin bisa ya. Bagus ya, masukan dari Bu Sylvia ya. Jadi kita itu sebagai pendidik kalau cek kita biarlah menunggu siswa di depan pintu sehingga siswa itu akan belajar untuk disiplin. Oh ibu sudah menunggu di sana, pasti dia lama-kelamaan akan merasa tergugah hatinya dan ikut dalam ini ya disiplin ya. Kemudian untuk yang selanjutnya mungkin ada lagi makanya menurut pendapat saya setuju semua dari sarannya Bu Hikmah, Bu Ida, dan Bu Sylvia. Tapi yang perlu kita tegaskan di setiap satuan pendidikan kita kan mempunyai yang namanya aturan sekolah ya. Nah, aturan sekolah itu di setiap sekolah kita berbeda-beda. Nah, untuk kita mencapai suatu misi dan visi satuan pendidikan, kita harus terapkan aturan yang berlaku di sekolah. Misalkan si anak tersebut itu melanggar salah satu aturan sekolah, untuk memberi efek jerat ke siswa yang lain kita terapkan aturan yang berlaku. Misalkan kena sekolah siswa itu sesuai dengan apa yang dilanggar oleh siswa agar siswa yang lainnya merasa jerat seperti itu. Ya, jadi intinya Pak Kadek ini ya, kalau misalkan ada ini pelanggaran harus disekolah sesuai dengan peraturan yang ada. Ya, yang mungkin kita pokoknya kita usahakan yang untuk kedepannya sekolah itu akan lebih diberlakukan supaya siswa itu memiliki efek jerak dan menjadi disiplin, bukan hanya siswa, begitu pula dengan guru. Ya. Kalau gurunya disiplin, otomatis secara perlahan siswanya pun akan disiplin. Jadi guru benar yang dikatakan oleh Bu Sylvia tadi, guru itu menjadi contoh teladan bagi siswa. Kalau gurunya disiplin, secara tidak langsung siswanya akan mengikuti. Ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, ini topik yang kedua. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana kalau seperti itu? Apakah tindakan konkret yang bisa diambil oleh audiens sesuai dengan peran dan tanggung jawab Bapak Ibu untuk mendukung visi-visi sekolah kita saat ini? Kira-kira apa? Bukan hanya Bapak Ibu ya, mungkin anak-anak yang di belakang ini bisa juga menjadi tanggapan atau masukan atau komentar. Ya, silakan anak-anak mewakili. Ayo, Pak, ke yang lainnya. Oke. Atau Bapak Ibu dulu kira-kira gimana? Apa ya? Menurut saya dia pada saat kita melaksanakan upacara bendera. Pada saat kita melaksanakan upacara bendera, di mana siswanya itu tidak mau diatur, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi di dalam contoh kelas ya, pas melaksanakan upacara bendera itu saja ya,
contoh kelas itu kalau siswanya ini disuruh berkumpul di halaman sekolah, kita mengumpulkan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Itu bisa menjadi contoh konkret bagi kita semua. Bagaimana caranya mengupayakan bahwa kalau pas ada lonceng, ya, berkumpul untuk melaksanakan upacara bendera, bagaimana supaya itu tetap berkumpul? Kita mengupayakan itu sebagai pendidik ini karena sangat-sangat susah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kondisi pas pengibaran bendera atau melaksanakan upacara itu juga pun kadang ikut sendiri. Jadi sebagai pendidik kita mengupayakan hal tersebut supaya pas berjalannya upacara paling tidak bisa itu menjadi disiplin. Itu bagaimana caranya? Jadi menjadi PR besar bagi kita semua ya Bapak Ibu. Maka untuk kedepannya mari kita usahakan supaya siswa itu berdisiplin kemudian mengikuti upacara itu dengan tertib. Ya silakan. Mengenai jalan upacara itu memang agar anak itu bisa berkumpul dengan tertib itu perlu adanya bimbingan kedisiplinan atau kepemimpinan. Contohnya di pramukaan untuk baris-baris itu untuk kendaraannya itu kebanyakan di pramukaan. Jadi perlu adanya pelatih pramuka yang kompeten untuk membimbing anak bagaimana berkumpul ketika dipanggil, bagaimana berdiri tegak, bagaimana berbaris yang benar. Nah, itu sangat kurang, Bu. Mungkin karena belum adanya hal-hal tersebut anak kita menjadi seperti itu. Bagus sekali ya. Jadi harapan kita dan tujuan kita supaya kedepannya kita adakan itu dan bisa tercapai ya. Kalau kita akan perlahan berangsur visi-visi terlaksana dan menjadi baik. Jadi kalau kita harus setiap hari kita memanggil masih hanya itu. Mungkin butuh adanya pelatihan kedisiplinan atau kepemimpinan biar mereka berpikir, mereka terbiasa dengan hal-hal yang positif. Ya, terima kasih sekali ya. Nanti kita usahakan dan diupayakan untuk kedepannya agar berjalan sesuai dengan harapan yang ada. Mungkin ada tambahan dari anak-anak? Ada? Ya, silakan. Satu hal lagi dalam pembelajaran, menurut saya efek dari handphone itu sangat berpengaruh sekali dengan pembelajaran. Jadi saya mohon ya, aturan terhadap dibawanya handphone itu ditegakkan. Jadi bagi siswa yang membawa HP langsung aja kita atur. Itu kita tegakkan lagi aturannya. Jadi mereka merasa boleh bawa HP, jadi mereka mau bawa HP. Padahal kadang-kadang ada yang ngumpet-ngumpet main HP. Gurunya datang mereka ngasih kayak nggak peduli. Ada juga yang malah asik nonton bareng-bareng. Aku ya, ada TikTok. Jadi saya berharap ya Bu ya, misalkan lagi no handphone. Apalagi mereka berada kalau di rumah main HP, di sekolah main HP. Bagus ya. Jadi untuk siswa yang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini dengarkan lima ya. Jadi kalau pas belajar di sekolah jangan memainkan HP ataupun membawa HP. Dan sebagai bapak ibu guru melihat ada siswa di dalam kelas main HP langsung saja diambil kemudian terserah diamankan supaya kelak atau supaya berikutnya anak tersebut tidak membawa lagi. Ya, kita jadi dikasih skor apa supaya anak tersebut takut ataupun tidak. Ya, ya. Ini masalah pakaian siswa ini ya. Nah, itu waktu kita pembelajaran, tentu saja baiknya rumah kita tanpa adanya perhatian, tanpa adanya kedisiplinan. Itu tadi kembali kepada kedisiplinan kita ya, sesuai dengan misi yang akan kita tegakkan. Tapi kan visinya kan ada beberapa hal itu ya, termasuk di situ. Maka kita sebagai pendidik di sini akan susah sekali melihat kondisi siswa kita seperti ini. Jadi ibaratnya sebagai pendidik di sini kita harus kuat mengarahkan siswa. Bagaimana caranya biar siswa itu menjadi disiplin. Setelah dengan
aturan apa supaya siswa itu gerak, atau mungkin dengan skor atau dengan apa, ya, sehingga sesuai dengan visi-visi yang ada tadi. Kemudian untuk berikutnya kedisiplinan akan tercapai baik dari penampilan, dari perhatian ataupun dari belajar di kelas. Misalkan tidak main lagi handphone, ya, itu di antaranya. Ya. Mungkin ada lagi. Ya, mungkin menurut saya untuk mendukung visi dan misi sekolah kita tercapai, apakah kita boleh untuk melibatkan peran orang tua? Misalnya saat untuk penerimaan peserta didik baru, kita mengajak orang tua untuk berdiskusi atau berkumpul. Kita terapkan peraturan-peraturan yang ada di sekolah ini agar mereka tahu jika kita menerapkan aturan tersebut kepada anak-anak mereka, sehingga tidak munculnya masalah, tidak munculnya ya seperti itu Bu kira-kira. Ya, sangat bisa sekali dan sangat boleh sekali, sehingga nanti kan orang tua itu tahu, oh sebenarnya seperti ini, ya, sekolah itu seperti ini, aturan-aturan yang ada di sekolah itu seperti ini. Jadi ketika anaknya nanti berangkat sekolah, misalkan contoh, ada anaknya yang tidak dimasukkan bajunya, mungkin secara tidak langsung di rumah disebut, kenapa bajumu tidak dimasukkan? Sementara misalnya kemarin saya mengikuti peraturan di sekolah, kalau memakai baju itu aturannya dimasukkan. Jadi sebenarnya sangat boleh sekali. Ya, mungkin itu. Ada lagi? Berarti kan seperti itu perlu adanya perkumpulan itu. Ya. Kali dengan kita menyampaikan bahwa orang-orang seperti ini, maka di rumah anaknya harus seperti ini. Ya, itu memang perlu, sebenarnya perlu sekali. Tapi kadang kita tahu sendiri kondisi wali di sini. Kadang 5 bulan sekali kita kumpulkan, katanya alasannya enak lagi saya bekerja. Jadi kadang disuruh berkumpul atau kita undang saja susah, ya. Apalagi kalau mau 3 bulan seperti itu, ya. Kemudian untuk yang selanjutnya mungkin selanjutnya anak-anak, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan sampai di sini apa yang sudah saya paparkan, semoga bermanfaat, ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.